Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersehati di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak dalam kesempatan kami boleh beribadah dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kembali kami dapat dikuatkan, merenungkan akan firman-Mu dan dibuat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya, bahkan memberitakannya melalui kehidupan keseharian kami. Mari Bapa bersabdalah, kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang membimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang dicatatkan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 6. Karena itu saya undang seluruh umat berdiri dan kita membacanya bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita membaca Alkitab, alangkah baiknya kalau kita mengetahui latar belakang dari kitab tersebut, termasuk bacaan kita saat ini, di mana surat Petrus yang menjadi bahan bacaan kita memiliki latar belakang, dan paling tidak ada latar belakang yang perlu untuk kita ketahui, bahwa surat Rasul Petrus yang pertama ini ditulis kira-kira akhir abad pertama. Di tahun 90 Masehi, semua masalah yang muncul dalam kitab 1 Petrus justru berhadapan dengan masalah kehidupan orang Kristen selaku pendatang di tengah-tengah kehidupan tetangga mereka yang kafir. Surat 1 Petrus merupakan nasihat Kristiani yang menekankan moralitas kehidupan umat. Ada juga daftar peraturan rumah tangga, perhatian terhadap jemaat dalam hubungan dengan orang kafir, dan seruan menghormati tradisi yang ada. Masalah pokok lainnya adalah bagaimana orang Kristen dapat menjadi warga negara yang baik. Dari segi teologis, kitab 1 Petrus ini menekankan pada pertobatan.
Ada penekanan dari bagaimana mereka menempatkan orang yang baru bertobat dalam berbagai masalah yang dihadapi. Itulah sebabnya surat Rasul Petrus yang pertama ini lebih bernuansa pastoral, di mana Tuhan Yesus digambarkan sebagai pribadi yang selalu hadir di tengah berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Itu catatan awal yang boleh kita dapatkan dari catatan-catatan sehubungan dengan latar belakang 1 Petrus. Nah, sekarang kita akan melihat ayat-ayat yang ada yang kita baca. Jemaat Tuhan, dalam ayat 1 dan 2, Petrus mengajarkan bahwa kesediaan untuk menderita, yang dia sebut sebagai penderitaan badani, selaku orang Kristen seperti Kristus, itu menjadi satu bukti bahwa orang yang berimankan Kristus itu bersedia untuk berhenti melakukan dosa, sehingga waktu yang sisa tidak lagi dipergunakan menurut keinginannya sebagai manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hal ini membuktikan bagaimana hidupnya berpusat pada Yesus sebagaimana kehendak Allah. Sehingga melalui ayat 1 dan 2 ini, di mana Petrus katakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Melalui ayat 1 dan 2 ini, kiranya kita dapat belajar untuk bersiap sedia hidup menderita penderitaan badani, sebagai bukti bahwa kita setuju, kita tidak mau hidup seperti dunia, orang-orang duniawi, tetapi bagaimana kita dapat bersesuaian dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, Rasul Petrus katakan penderitaan badani perlu dialami sebagai bukti pertobatan. Nampak dari cara hidup yang lama berubah, berganti dengan cara hidup baru yang boleh nampak dalam keseharian. Ini terdapat dalam ayat yang ketiga. Sebagai bahan pembelajaran, Rasul Petrus sampaikan demikian. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus, supaya jangan dilakukan oleh jemaat waktu itu di sana. Nah, keinginan yang dibuktikan untuk tidak lagi hidup dalam keinginan duniawi yang lalu menjadi dosa, itu merupakan penderitaan badani. Dan ini perlu untuk mereka praktekkan sebagai wujud pertobatan mereka. Ada banyak hal yang harus mereka sisihkan. Keinginan-keinginan yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan itu harus terpisah dari hidup mereka. Dan Petrus tahu ini bukan mudah. Ini sebagai penderitaan badani. Tetapi untuk itu mereka harus berjuang dan mereka menang. Hal yang ketiga yang kita perlu
pahami dalam perenungan kita ketika Rasul Petrus katakan dalam ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat ini begitu jelas bahwa perbuatan dosa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Dan hidup ini adalah pertanggungan jawab itu sendiri. Bagaimana hidup ini yang ada pertanggungan jawabnya harus dipertanggungjawabkan, harus terisi dengan hal-hal yang benar seperti yang Tuhan mau. Saudara, dari ayat-ayat bacaan yang kita sudah peroleh, nampak sekali Tuhan ingin kita hidup dalam pertobatan. Itu yang Tuhan mau. Hidup baru yang terus dibaharui menggantikan hidup lama kita. Itu tidak mudah, tapi bukan juga berarti itu tidak mungkin. Itu tidak bisa, tidak. Hidup baru yang harus kita jalani, yang harus terwujud dalam hidup kita adalah bentuk pertobatan. Dan itu yang Tuhan mau. Karena itu biarlah melalui ibadah keluarga malam ini, mari kita belajar wujudkan sifat dan sikap hidup yang benar, yang terus-menerus diolah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan izinkan kita dapatkan melalui pengajaran, melalui Petrus dalam kesempatan saat ini. Berubahlah, bertobatlah, wujudkan sifat dan sikap yang benar, dibaharui untuk menjadi benar, dan terus-menerus kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga cara hidup yang seperti ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat untuk kita sekalian. Selamat melaksanakan akan firman yang Tuhan telah sampaikan. Biar menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak-anak, saudara sekalian. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami sungguh bersyukur untuk firman yang kembali Tuhan sampaikan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami masih ada di dalam peribadahan keluarga, yang untuk itu kami tidak pergi ke rumah-rumah yang lain
tetapi kami ada di rumah kami masing-masing dalam situasi COVID yang sedang kami alami. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman Tuhan kiranya menolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang selalu ada di dalam pembaharuan. Itu yang Tuhan suka. Itu juga yang kami rindu dapat kami lakukan dengan pertolongan kuasa Roh-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah di ibadah kami malam ini kami memperoleh akan kebenaran firman-Mu dan firman-Mu yang akan menolong menguatkan kami melakukan hal-hal yang dibaharui oleh Tuhan, meninggalkan cara hidup lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami butuh Roh-Mu yang kudus menolong kami, dan kami percaya apa yang dilakukan oleh Roh Kudus akan nyata melalui hidup baru yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mohon, izinkanlah supaya dunia yang saat ini sedang hidup lama yang tidak berkenan di hadapan, kami butuh Roh-Mu yang kudus menolong kami, dan kami percaya apa yang dilakukan oleh Roh Kudus akan nyata melalui hidup baru yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mohon, izinkanlah supaya dunia yang saat ini sedang dikuasai oleh virus corona, kami mohon Tuhan, oleh kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang tak tertandingi oleh apapun, Engkau mengizinkan, menolong supaya doa-doa orang-orang yang percaya kepadamu dinyatakan. Jika Engkau berkenan Tuhan, kembali kami mau mohon kepadamu, biarlah virus corona ini boleh lenyap dari kehidupan. Hati-Mu disenangkan, kami boleh menjadi alat kesaksian bagi banyak orang untuk mereka percaya kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah tiap keluarga. Kiranya Tuhan memberkati jemaat GPIB Pamase yang ada di kota Makassar ini. Biar Tuhan akan menolong sehingga Bapak, Ibu, anak-anak juga yang sedang melakukan ibadah di malam hari ini, Engkau yang akan memberkati, menolong, memberi kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kedamaian, kebahagiaan di dalam setiap keluarga, sehingga itu yang akan memberikan kepada setiap keluarga sukacita di tengah-tengah situasi yang mereka sedang alami yang rasanya tidak menyenangkan. Tuhan, berikanlah berkat-Mu kepada setiap keluarga. Tolong penuhi semua kebutuhan mereka, dan biarlah mereka bersukacita dengan berkat-Mu dan turut menjadi alat berkat bagi sesama, sehingga hidup kami, hidup yang mempermuliakan nama-Mu, hidup yang menjadi berkat bagi sesama, hidup yang senantiasa keberkatan di dalam Engkau. Kami juga mohon, biarlah Tuhan akan mengasihani setiap orang di sekitar kami, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang mengalami begitu banyak tantangan, tapi juga bencana demi bencana. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Di sekitar kami pun ada bencana yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang susah. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan akan menolong kami untuk memberikan sebagian dari apa yang Engkau percayakan dalam hidup kami untuk berbagi dengan orang-orang yang sedang susah. Dan kiranya Tuhan yang akan menolong sehingga bencana-bencana yang dialami akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang sampai saat ini seharusnya sudah masuk sekolah, tetapi masih banyak yang belum bersekolah, pergi ke sekolah, belajar di rumah. Biar Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka dapat terus belajar, melaksanakan apa yang harus menjadi tugas mereka, sampai satu saat mereka bisa berkumpul kembali di sekolah mereka, bersama dengan guru-guru dan teman-teman mereka. Ini syukur hati kami, ini syafaat kami, ini yang kami sampaikan kepadamu Bapa, sambil kami mohon belas kasih sayang-Mu, berkenan mendengarkan doa kami.
yang kami sampaikan tidak dengan nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.